Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Lailatul Fauziah dari Program Studi Diploma 3 Teknologi Laboratorium Medik. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem muskuloskeletal. Muskuloskeletal terbagi menjadi dua kata. Yang pertama, muskulo yang berarti otot, dan yang kedua, skeletal yang berarti tulang. Muskuloskeletal juga disebut sistem lokomotor atau anggota gerak. Organ-organ sistem muskuloskeletal ada 7. Yang pertama, muskulo atau muscle, otot, yaitu jaringan tubuh yang berfungsi mengubah energi kimia menjadi energi mekanik sebagai respon tubuh terhadap perubahan lingkungan. Yang kedua, skeletal atau skeleton disebut sebagai tulang. Bagian tubuh terdiri dari tulang sejati, sendi, tulang rawan atau kartilago sebagai tempat menempelnya otot dan memungkinkan tubuh untuk mempertahankan sikap dan posisi. Yang ketiga, sendi yang disebut sebagai anggota gerak yang menjadi bagian penyambung antar tulang. Yang keempat, tendon, jaringan ikat yang menghubungkan otot dan tulang. Yang kelima, ligamen yang disebut sebagai jaringan ikat yang mempertemukan kedua ujung tulang. Yang keenam, bursae yang disebut sebagai kantong kecil dari jaringan ikat antara tulang dan kulit, antara tulang dan tendon, atau di antara otot. Yang terakhir, yang ketujuh, fascia yaitu jaringan penyambung longgar di bawah kulit atau pembungkus otot, saraf, dan pembuluh darah. Muskulo atau muskulus, otot. Sistem ini terdiri dari otot, fascia, tendon. Otot membentuk 43% berat badan. Kandungan otot lebih besar sepertiga adalah protein tubuh. Proses vital tubuh atau kontraksi jantung, pembuluh darah, bernafas, peristaltik usus karena ada aktivitas otot. Fungsi otot adalah sebagai alat gerak aktif, menyimpan cadangan makanan, memberi bentuk keluar tubuh. Tipe jaringan otot, yang pertama otot polos. Otot ini mempunyai satu inti berada di tengah, kemudian dipersarafi oleh saraf otonom involunter, serat otot polos atau tidak berserat, dan terdapat di organ dalam tubuh visceral. Otot polos terdapat sumber Ca2+ dari CES atau cerebrospinal, dan juga terdapat sumber energi terutama dari metabolisme aerobik. Cara kerjanya, awal kontraksi lambat, kadang mengalami tetani atau kejang, dan tahan terhadap kelelahan. Yang kedua, otot rangka atau serat lintang, mempunyai banyak inti, dipersarafi oleh saraf motorik somatik atau volunter, letaknya melekat pada tulang, terdapat sumber Ca2+ dari retikulum sarkoplasma, sumber energi dari metabolisme aerobik dan anaerobik. Cara kerja, awal kontraksi cepat, mengalami kejang atau tetani, dan cepat lelah. Yang ketiga, otot jantung, mempunyai satu inti berada di tengah, dipersarafi saraf otonom involunter, serat otot polos, berserat, letaknya hanya pada jantung. Otot jantung, terdapat juga sumber Ca2+ dari CES, cerebrospinal, dan retikulum sarkoplasma, sumber energi dari metabolisme aerobik. Cara kerja, awal kontraksi lambat, tidak mengalami tetani atau kejang, dan tahan terhadap kelelahan. Keterangan penampang otot, sarkomer yaitu setiap miofibril tersusun atas satuan-satuan kontraktil. Zona Z sebagai garis gelap, zona H sebagai garis terang. Aktin dan miosin yaitu zona Z yang merupakan bagian tumpang tindih dua molekul protein filamen otot. Aktomiosin yaitu protein otot yang tersusun atas aktin dan miosin. Pada saat serabut otot berkontraksi, terjadilah perubahan panjang zona Z dan zona H.
Jika terjadi kontraksi maksimum, maka ukuran otot 2 kali lebih pendek dari ukuran saat berelaksasi. Jika otot terjadi relaksasi minimum, maka ukuran otot 2 kali lebih panjang dari ukuran saat kontraksi. Mekanisme kontraksi otot. Yang pertama, terjadi rangsangan dan ditangkap saraf peraba. Yang kedua, timbul asetilkolin, lalu terurai menjadi asetil dan kolin, kemudian akan timbul miogen, lalu merangsang aktin dan miosin bergeser, kemudian otot akan berkontraksi atau memendek. Struktur otot rangka, yang pertama ada tendon. Hampir semua otot rangka menempel pada tulang. Tendon yaitu jaringan ikat fibrosa atau tidak elastis yang tebal dan berwarna putih yang menghubungkan otot rangka dengan tulang. Yang kedua, struktur otot rangka fasia, yaitu seluruh serat otot dihimpun menjadi satu oleh jaringan ikat. Fungsi berkas serat otot yang tersebar di antara endomisium yaitu untuk perbaikan jaringan otot yang rusak. Cara mekanisme kerja organ sel otot rangka, yang pertama dari sel otot, kemudian serat otot atau endomisium, kemudian fascicle, lalu fasciculus, lalu ke fascia atau episium, kemudian menjadi otot rangka atau organ. Lalu kita akan membahas tentang sistem rangka atau skeletal. Rangka atau skeletal adalah jaringan ikat yang keras dan kaku, banyak mengandung mineral, zat perekat, dan kapur. Skeletal terdiri dari tulang, sendi, dan tulang rawan atau kartilago sebagai tempat untuk menempelkan otot dan memungkinkan tubuh untuk mempertahankan sikap dan posisi. Fungsi sistem rangka yang pertama sebagai penyangga, berdirinya tubuh, tempat melekatnya ligamen-ligamen, otot, jaringan lunak, dan organ. Yang kedua sebagai penyimpanan mineral, kalsium dan fosfat, dan lipid, yellow marrow. Yang ketiga sebagai produksi sel darah, yaitu red marrow. Yang keempat, membentuk rongga melindungi organ yang halus dan lunak. Yang kelima, sebagai penggerak, dapat mengubah arah dan kekuatan otot rangka saat bergerak, adanya persendian. Jenis tulang menurut bentuk, yang pertama ossa longa, tulang panjang, yaitu tulang ukuran panjang terbesar. Yang kedua, ossa brevia, tulang pendek, yaitu tulang ketiga ukuran kurang lebih sama besar. Yang ketiga, ossa plana atau tulang gepeng, yaitu ukuran tulang lebarnya terbesar. Yang keempat, ossa irregular, tulang tak beraturan. Kelima, ossa pneumatica, yaitu tulang berongga udara. Sistem skeletal dibentuk oleh 206 buah tulang yang terbagi dalam dua bagian besar. Yang pertama, axial skeletal. Yang kedua, apendikular skeletal atau rangka pendukung gerak. Axial skeletal terdiri dari tulang kepala. Tulang kepala terdiri dari tengkorak otak 8 buah, tengkorak wajah 14 buah, tulang telinga 6 buah, tulang hyoid atau tulang lidah di pangkal leher 1 buah. Yang kedua, tulang belakang dan pinggul 26 buah. Yang ketiga, kerangka dada 25 buah. Bagian yang kedua, apendikular skeletal atau rangka pendukung gerak, terdiri atas ekstremitas atas, yaitu tulang yang membentuk anggota gerak atas, terdapat 64 buah. Yang kedua, ekstremitas bawah, tulang yang membentuk anggota gerak bawah, terdiri dari 62 buah.